Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Randy Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana konsep Agile Organization. Jadi, Agile Organization adalah sebuah pendekatan organisasi yang berfokus pada kemampuan adaptasi dan responsif terhadap perubahan dengan cepat dan efektif. Konsep ini menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan untuk menghadapi dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Lalu, bagaimana konsep Agile Organization diterapkan? 1. Struktur yang datar. Agile Organization umumnya memiliki struktur yang lebih datar dan kurang hierarkis dengan pengambilan keputusan yang lebih terdistribusi di berbagai level. Kedua, tim lintas fungsi. Tim-tim yang bekerja di Agile Organization bersifat lintas fungsi memungkinkan kolaborasi dan berbagai pengetahuan antar departemen. Yang ketiga itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat dan berbasis data, bukan hanya berdasarkan hierarki. Dan yang keempat itu ada komunikasi terbuka, komunikasi transparan dan terbuka antara tim, manajemen, dan pemangku kepentingan yang penting. Yang kelima itu fokus pada nilai dan kualitas. Agile Organization itu berfokus pada pengiriman produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keenam itu ada perbaikan berkelanjutan. Agile Organization itu terus-menerus mencari untuk meningkatkan proses dan kinerja mereka. 7. Mempelajari yang aktif. Agile Organization mendorong budaya pembelajaran yang aktif, di mana anggota tim terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Mulai pada tahun 1970-an, ketika industri kedigantaraan, komputer, dan pertahanan membutuhkan metodologi manajemen proyek yang lebih fleksibel. Dengan menggunakan metodologi manajemen proyek tradisional, tim pengembangan di industri tersebut menemukan bahwa mereka menciptakan produk yang usang atau tidak dibutuhkan saat selesai atau ditinggalkan begitu saja di tengah proyek karena kebutuhan yang mereka tangani telah berubah selama siklus proyek. Penggalangan metode pengembangan seperti XP, RAD, FDD, DSDM muncul dari kebutuhan akan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan proyek. Model yang lebih ringan yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan perencanaan overhead yang lebih sedikit merupakan fitur umum dari semua metodologi manajemen proyek baru ini. Kata Agile akhirnya diputuskan atas usul dari salah satu peserta yang membaca buku Agile Competitor and Virtual Organization, Strategy for Enterprising the Customer. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut disepakati adanya Manifesto for Agile Software Development yang menjelaskan tentang 4 prinsip, yaitu yang pertama, memprioritaskan interaksi antar individu daripada proses dan alat. Dan yang kedua, memprioritaskan perangkat lunak yang berfungsi daripada membuat dokumentasi lengkap. Yang ketiga, memprioritaskan kerjasama dengan pelanggan daripada negosiasi kontrak. Dan yang keempat atau yang terakhir, memprioritaskan menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana. Nah, dari 4 prinsip yang berada dalam Manifesto Agile kemudian berkembang menjadi 12 prinsip yang menjadi dasar dari penerapan Agile, antara lain yang pertama, memprioritaskan konsumen dengan cara merilis perangkat lunak secara cepat dan rutin. Dan yang kedua, terbuka dengan adanya perubahan kebutuhan meskipun di akhir tahap pengembangan. Dan yang ketiga, merilis perangkat lunak secara rutin mulai dari waktu berapa minggu hingga berapa bulan sekali. Dan yang keempat, tim pengembang dan bisnis bekerja sama setiap hari selama proyek berlangsung. Yang kelima, ciptakan proyek dengan motivasi dan dukungan antar individu. Yang keenam, mengkomunikasikan kebutuhan secara langsung agar menyampaikan informasi secara efektif dan efisien. Jadi yang selanjutnya itu yang ketujuh, alat untuk tolak ukur kesuksesan proyek adalah perangkat lunak yang berfungsi dengan baik. 8. Mendukung pengembangan secara berkelanjutan. 9. Hal-hal teknis dan desain yang bagus bisa meningkatkan kelincahan. Yang ke-10. Minimalisir hal yang tidak perlu. Yang ke-11. Tim yang mandiri menghasilkan kebutuhan, desain, dan segalanya dengan upaya terbaik. Yang terakhir, ada tim secara berkala berusaha untuk bekerja dengan cara yang lebih efektif. Setelah pertemuan tersebut berlangsung, kepopuleran Agile semakin meningkat dan terus berkembang.
pada akhir 1980 dan awal 1990-an, para peneliti dari MIT mempelajari cara kerja perusahaan manufaktur dari Jepang, terutama sistem produksi dari Toyota. Selanjutnya, mereka menciptakan istilah Lean untuk menggambarkan sistem yang berlaku yang bisa meningkatkan produktivitas dan menghilangkan pemborosan. Apa sih Lean itu? Lean itu untuk menggambarkan sistem yang berlaku yang bisa meningkatkan produktivitas dan menghilangkan pemborosan. Hingga saat ini metode Agile punya beberapa subbagian lagi, antara lain metode Scrum, SAFe atau sering disebut Scaled Agile Box, LSD, Kanban, metodologi kristal, dan masih banyak lagi. Contohnya organisasi, pada organisasi pemerintahan di Indonesia yang pertama, Pusat Informasi dan Hukum, Kementerian Keuangan, PIKK, pihak telah menerapkan agreement teknologi dalam pengembangan sistem informasi dan layanan publik. Yang kedua, Direktur Jenderal Pajak (DPP) telah menerapkan agreement dalam pengembangan sistem administrasi pajak online dan layanan pajak. Yang ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan menerapkan agreement dalam mengembangkan sistem informasi dan layanan publik dalam pengawas obat dan makanan.